Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Di video sebelumnya sudah diceritakan Ensom diperbudak di kawasan Dol Dambul. Asaron dan Mihol kembali bersekongkol. Tagon membentuk aliansi untuk menjadikan Tanya sebagai pendeta agung. Sementara itu, kedua Neantal kembali ke Ardal untuk melakukan sesuatu. So, inilah kelanjutan dari recap series Ardal Chronicles part keempat. Setelah akhir yang menggantung, kedua Neantal yang datang ternyata bermaksud untuk mencari seseorang. Ketika Mubaek mempertanyakan rekannya yang tewas, Neantal menjelaskan bahwa pasukan itu menyerangnya terlebih dahulu. Perlu kalian ketahui, pada dasarnya Neantal adalah ras yang baik. Mereka tidak akan membunuh manusia tanpa alasan. Bahkan setelah kaum mereka dibantai, Neantal tidak pernah membalaskan dendamnya. Setelah kedua Neantal itu pergi, Mubaek menyadari sesuatu. Ternyata Nunbiol adalah seorang Neantal. Ketika Mubaek menghunuskan pedangnya, Hayrim seketika menjelaskan bahwa dia menemukan Nunbiol saat masih kecil dan tidak berdaya. Hayrim dan keluarganya sepakat untuk merawatnya karena mereka tidak tega jika harus membunuhnya. Mubaek sempat mengabaikan penjelasan itu sebelum akhirnya dia sadar bahwa Nunbiol bukanlah ancaman. Saat itu terungkap, Neantal sebelumnya bermaksud untuk mengajak Nunbiol hidup bersama sebagai ras Neantal. Namun dia menolak karena tidak mau berpisah dengan keluarga barunya itu. Akhirnya Mubaek menerima dan merahasiakannya. Singkat cerita, Nunbiol kembali bertemu dengan Isrobe. Saat itu terungkap hanya 5 Neantal yang tersisa termasuk Nunbiol. Nampaknya dia adalah Neantal wanita yang terakhir. Mereka bermaksud untuk menjodohkan Nunbiol dengan pemuda terbaik yang tersisa. Nunbiol mengerti, namun dia membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Kembali ke saya, dia sempat menyembunyikan Tanya di rumah pohon, mengingat keberadaannya yang sekarang menjadi sangat penting. Ketika saya, Tagon, dan pemimpin jiwa Gunung Putih menyusun strategi, utusan Mihol ternyata memata-matai mereka. Sekarang keadaan semakin kacau ketika Mihol juga mencari Tanya untuk menghalangi rencana Tagon. Sempat terjadi perebutan di antara mereka. Saat itu pasukan Tagon bermaksud untuk menjemput Tanya di rumah pohon. Di saat yang sama, Mihol juga datang untuk menangkapnya. Dalam keadaan genting tersebut, Chayen datang menemui Tanya untuk membawanya pergi ke tempat yang lebih aman. Saat itu Tanya akhirnya tahu bahwa Ensom masih hidup. Namun Chayen tidak tahu Ensom ada di mana sekarang. Setelah terjadi kejar-kejaran, perebutan itu akhirnya dimenangkan oleh Mihol. Namun apa tujuannya? Ternyata dia bermaksud untuk mencari keuntungan, di mana dia akan memihak kepada siapapun yang lebih unggul. Sebelum itu, Mihol dan Teala menginterogasi Tanya apakah dia bisa menemukan lonceng legendaris atau tidak. Meskipun tidak yakin, dia ingat dengan wasiat sang ibu bahwa totem Bildaya bisa memberinya petunjuk. Dengan sukarela, Mihol pergi dan meminta totem itu yang sekarang sudah dimiliki Tagon setelah diberikan oleh Mubaek sebelumnya. Tagon percaya kepada Mihol karena dia tampak meyakinkan untuk bersekutu dengannya. Setelah mendapatkan totem itu, Tanya melihat lambang api dan 3 jejak kaki. Namun dia tidak mengerti apa maksudnya. Mendengar hal itu, Mihol akhirnya memutuskan untuk memihak kepada Asaron karena sudah pasti Tagon akan kalah jika Tanya tidak bisa menemukan lonceng itu. Sementara Teala, dia harus merenungkan kembali pilihannya, memilih Tagon atau mengkhianatinya. Sementara itu, kelompok jiwa Gunung Putih yang dikendalikan saya mulai beraksi. Mereka menunjukkan diri ke tengah publik sembari menyebarkan fakta bahwa keturunan asli Assassin telah kembali. Warga yang mendengar itu kaget dan mulai mengikuti mereka pergi menuju kuil agung. Mereka meminta Asaron untuk mengkonfirmasikan berita tersebut. Karena Mihol sudah memberitahu Asaron bahwa Tanya tidak bisa menemukan lonceng itu, dia dengan berani akan mengadakan ritual untuk membuktikannya bersamaan dengan hari persidangan Teala di kuil agung. Sementara itu, Tanya mulai menyadari sesuatu. Ketika dia bertanya apakah di kuil agung terdapat sebuah api, Teala menjawab bahwa di tempat itu ada semacam api abadi yang tidak bisa padam. Mendengar hal itu, Tanya teringat dengan tarian kasukuwahan yang menari di sekitar api. Meskipun tidak yakin, Tanya akan mempraktikkan tarian tersebut di hari persidangan, berharap itu adalah sebuah petunjuk. Sementara itu, Ensom dan para budak lainnya terus menjalani hari yang berat.
Awalnya mereka memang saling bermusuhan, namun perlahan hubungan mereka semakin membaik. Suatu ketika, seorang pria sakit yang bernama Satenik menyadari bahwa Ensom sedang berada dalam penyesalan yang amat dalam karena sebuah dosa. Satenik kemudian menyadarkannya saat dia berkata bahwa Ensom hanya memiliki satu dosa, yaitu kelemahan. Saat merenungkannya, Ensom mulai berpikir bahwa dia harus menjadi kuat untuk menebus dosa itu. Akhirnya, dia menyusun rencana untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Saat itu, hubungan mereka semakin erat bagaikan saudara. Namun, tidak lama dari itu, Satenik menghembuskan nafas terakhirnya karena penyakit yang dia derita. Keesokan harinya, pemilik budak yang bernama Solyo Jakin datang, mengira kelompok Ensom mati terkena penyakit. Sayangnya, itu adalah trik yang sudah direncanakan. Setelah menangkap Jakin, Ensom memintanya untuk membantu mereka kabur dengan imbalan batu permata yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Perlu kalian ketahui, pertambangan itu dimiliki oleh seorang bos, sementara Jakin hanyalah pemilik budak yang menunggu bayaran dari bos tersebut. Oleh karena itulah, mereka menyogok Jakin dengan batu permata yang cukup banyak. Dia setuju dan rencana pun dimulai. Ensom dan yang lainnya pura-pura mati terkena wabah supaya mereka dibuang dan bisa melarikan diri. Kembali ke Ardal, persidangan Teala telah dimulai. Asaron, Mihol, Tagon, dan para saksi lainnya mendatangi kuil agung. Keadaan di luar kuil juga dipenuhi warga yang penasaran dengan hasil persidangan. Perlu kalian ketahui, Tagon dan Teala mempertaruhkan nyawa mereka saat itu, karena jika Tanya tidak bisa membuktikannya, mereka akan dihukum. Namun apa boleh buat, itu adalah pilihan terakhir mereka jika ingin selamat dari fitnah yang membelenggu. Sebelum Teala disidang, Asaron memberikan kesempatan kepada Tanya untuk membuktikan statusnya itu. Tanya mulai mempraktikkan tariannya yang selama ini dia pelajari. Ketika bersiul, seekor burung datang menghampirinya. Tidak lama dari itu, tariannya terhenti dengan tangan yang mengarah ke suatu tempat. Tiba-tiba, burung itu menabrakkan dirinya ke langit-langit. Ketika langit-langit itu hancur dan burung tersebut mati, Tanya teringat dengan ramalannya bahwa dirinya adalah seorang pelepas cangkang. Tanpa pikir panjang, dia menyobek kainnya untuk melontarkan batu ke atas langit-langit tersebut. Benar saja, lonceng legendaris itu terjatuh saat dia menghancurkan cangkangnya. Ketika Tanya menggoyangkan lonceng itu, semua warga berlutut seraya berkata bahwa asasin telah kembali. Tanya terdiam tidak menyangka karena semua hal yang dia pelajari selama ini bukanlah tanpa alasan. Semua ini sudah diramalkan dan disiapkan oleh asasin sekitar 200 tahun yang lalu. Oleh karena itulah ia mewariskan tarian spirit dan teknik lontar batu ke setiap generasi yang menjadi keturunannya. Tagon dan Teala menyeringai, sementara Asaron dan Mihol hanya diam terpaku seolah tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Di saat yang sama, Ensom dan yang lainnya juga berhasil melarikan diri, walaupun rencananya sedikit berantakan. Saat itu, kelompok prajurit datang dan melakukan pemeriksaan. Kedatangan mereka itu menggagalkan rencana Ensom. Alhasil, terjadi kekacauan dan para budak saling menyelamatkan dirinya masing-masing. Perlu kalian ketahui, saat itu anak buah Chayen yang bernama Sucheon datang ke Dol Dambul untuk membeli dan membebaskan Ensom juga suku Wahan lainnya. Untungnya saat itu terjadi kekacauan. Dengan cepat, Sucheon membebaskan Dalse dan melarikan diri bersama Ensom juga teman-teman lainnya. Namun sayangnya, tidak semua budak berhasil melarikan diri. Sebagian sisanya tertangkap kembali oleh para prajurit. Setibanya di bukit, Ensom dan Ipseng memutuskan untuk pergi menemui suku Momo dan memberikan peninggalan terakhir Satenik sebelum dia meninggal. Sementara itu, Dalse dan yang lainnya tetap menunggu. Kembali ke Ardal, setelah membuktikan garis keturunannya, Tanya mengejutkan semua orang ketika dia mengakui Tagon sebagai dewa Aramun-Hesula. Tentu kita tahu bahwa sebelumnya Tagon hanya mengaku-ngaku. Ternyata itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh Teala dan Tanya. Sebelum persidangan dimulai, Teala berjanji akan membebaskan suku Wahan untuk selamanya. Sebagai imbalannya, Tanya harus mengakui Tagon sebagai Aramun-Hesula. Perlu kalian ketahui, Asasin adalah leluhur klan Asa yang menikah dengan makhluk magis serigala putih. Oleh karena itulah, keturunan Asasin memiliki kemampuan cenayang. 200 tahun yang lalu, Asasin pergi ke Iark karena peperangan yang menghancurkan tanah Ard. Setelah itu, dia mengutus Aramun-Hesula untuk membentuk serikat yang sekarang disebut Ardal.
Sejak saat itulah Amun-Hesula diakui sebagai dewa oleh rakyat. Seperti apa yang diramalkan, reinkarnasi Assassin dan Amun-Hesula akan kembali, dan faktanya Tanya adalah reinkarnasi dari Assassin. Oleh karena itulah, Thela meminta Tanya untuk mengakui Tagon sebagai reinkarnasi Amun-Hesula, walau pada kenyataannya reinkarnasi itu belum ditemukan secara pasti. Singkat cerita, Ardal kini dipimpin oleh Tagon seorang diri dan Tanya sebagai pendetanya. Saya ditugaskan sebagai administrator, Thela menjadi kepala suku Hae, sementara Myungjin dia menjadi pelayan Tanya di kuil agung. Dengan kekuasaan barunya itu, kehidupan Tanya berubah drastis. Dia juga mulai menyadari kemampuannya yang bisa meramal, bisa membaca pikiran, serta merasakan ancaman di saat-saat tertentu. Tanya juga membebaskan suku Wahan yang tersisa. Menangis bahagia, Tanya dan kaumnya kini terbebas dari penderitaan. Di saat mereka bergembira, Mungte, si pengkhianat yang kini sudah menjadi pasukan, gelisah karena sudah mengkhianati Ensom. Sementara itu, setelah menempuh jarak yang begitu jauh, Ensom akhirnya tiba di mana suku Momo berada. Ensom tidak bisa menjelaskan maksud kedatangannya karena bahasa yang mereka gunakan berbeda. Dengan lantang, Ensom meneriakkan nama Satanik yang kemudian didengar oleh dua orang wanita. Mereka adalah Karika, ketua suku Momo, dan Tapin, istri dari Satanik. Nampaknya Karika tidak membedakan ras Igutu. Dia juga bisa berbahasa Ardal walaupun hanya beberapa kata. Setelah memberikan peninggalan Satanik, istrinya menangis dan Ipseng menjelaskan bahwa dia mati terkena sebuah penyakit. Dia tidak menyinggung soal perbudakan. Kenapa? Karena pada dasarnya suku Momo adalah kelompok yang sangat menjunjung tinggi balas budi dan balas dendam. Jika Ipseng menceritakan kebenarannya, istrinya harus balas dendam walaupun nyawa menjadi taruhannya. Oleh karena itulah, Ipseng menutupinya. Sebagai bentuk balas budi karena kebaikan Ensom dan Ipseng, Karika memberikan sebuah keping emas yang menandakan bahwa suku Momo berhutang budi kepada mereka. Selain itu, mereka juga memberi makanan, akomodasi, bahkan pakaian. Perlu kalian ketahui, Ipseng berasal dari suku Ago. Walaupun terlihat baik, dia memiliki sifat licik dan egois. Oleh karena itulah, Ipseng mencuri keping emas sebelumnya dan pergi meninggalkan Ensom. Sementara itu, suku Momo dihadapkan dengan kasus internal mereka, di mana sekelompok orang bermaksud untuk membunuh bayi Karika guna memutus garis keturunannya. Jelas, itu adalah sebuah pemberontakan. Ensom yang melihat keributan itu mengejar, lalu membantu Karika dan anaknya melarikan diri. Setelah Ensom menutupi luka di tangan Karika, dia pergi dan mengorbankan dirinya menjadi umpan. Karika hanya bisa diam terpaku, takjub dengan pengorbanan seorang Igutu yang entah dari mana asalnya itu. Setelah berhasil melarikan diri, Ensom bertemu kembali dengan Ipseng. Setelah mengutarakan kekesalannya, Ensom dan Ipseng kembali bersama. Sementara itu, Karika dan pasukannya mengeksekusi para pemberontak sebelumnya. Setelah itu, mereka bersiap untuk mencari Ensom guna membalaskan utang budinya. Karena tidak tahu nama dan asal-usulnya, Karika menunjukkan gambar yang serupa dengan tanda Igutu Ensom sebagai petunjuknya. Karika dan pasukannya bersumpah akan membalaskan kebaikan Ensom. Bahkan, jika mereka tidak bisa membalaskan budinya, anak cucu mereka yang akan melakukannya. Itulah suku Momo yang akan selalu membalaskan utang budi mereka. Kembali ke Ardal, seekor banteng tiba-tiba mengamuk di tengah kota. Nunbyol menghentikan banteng itu dengan kekuatan neantal yang dia miliki. Namun, dia pingsan setelahnya. Perlu kalian ketahui, seorang neantal tidak bisa mempelajari ilmu bela diri, karena hal itu akan membuat aliran darahnya bermasalah. Berbeda dengan Nunbyol, dia bisa mempelajari ilmu berpedang karena Hayrim sudah menyegel separuh kekuatannya. Jika segel itu terbuka, sistem pendarahan di tubuh Nunbyol otomatis akan terganggu karena dia sudah menguasai ilmu bela diri. Itulah alasan kenapa dia pingsan setelah mengeluarkan kekuatannya. Sementara itu, Mihol berlutut kepada Tagon di istana. Dengan jujur, Mihol berkata bahwa dia akan setia kepada siapapun yang berkuasa. Sementara Asaron kini dia menjadi pendeta biasa.
Setelah itu, Tagon mengungkapkan kepada pasukannya bahwa dia memiliki seorang putra yang bernama Saya. Pengakuan itu sempat menjadi bahan pembicaraan karena Asamot dan Teala tidak mungkin memiliki putra yang sudah dewasa seperti Saya. Sejauh ini hanya Mubaek dan Yangcha yang menyadari kemiripan Ensom dengan Saya. Bahkan Tagon sendiri tidak pernah melihat muka Ensom seutuhnya. Walau demikian, Mubaek meminta Yangcha untuk merahasiakannya sementara waktu. Perlu kalian ketahui, Yangcha adalah prajurit yang tidak pernah berbicara karena sedang menjalani hukuman. Kembali ke Tagon, dia dan Teala merencanakan ambisi mereka yang selanjutnya, di mana mereka akan menciptakan sebuah negara dan membangun sejarah baru di dalamnya. Di lain tempat, sekelompok prajurit mencari sisa-sisa budak yang melarikan diri dari Dol Dambul. Sementara itu, untuk kedua kalinya Ipseng mengkhianati Ensom. Dia mengorbankan Ensom dan melarikan diri saat dikejar beruang. Untungnya, Rodip dan Yisrobe datang, menakuti beruang itu dengan skill intimidasi yang mereka miliki. Ketika Ensom tahu mereka adalah Neantal, dia menunjukkan jati dirinya sebagai Igutu. Rodip menyadari bahwa Ensom adalah putra Asahon, namun dia pergi begitu saja karena merasa semua ini sudah tidak berarti lagi. Setelah berpisah dengan Ensom, Ipseng tertangkap oleh prajurit sebelumnya. Ensom masih berbaik hati dan menyelamatkannya. Malu dengan dirinya sendiri, Ipseng marah bertanya kenapa Ensom masih peduli kepadanya walaupun sudah dikhianati berkali-kali. Saat itu, Ensom sudah mengerti menjadi kuat tanpa kekuasaan tidaklah cukup untuk menyelamatkan sukunya. Ensom membutuhkan pasukan dan itu mulai dari Ipseng. Ketika Ipseng bertanya siapa yang akan kau lawan, Ensom menjawab, Artdal. Sementara itu, Tanya mulai memerintahkan para petinggi Artdal untuk menyiapkan ritual Gohamsani, ritual untuk mendeklarasikan Tagon sebagai reinkarnasi Aramonesula sekaligus raja di negeri Art yang akan mereka bangun itu. Dalam prosesnya, Asaron yang masih tidak terima menyusun rencana pemberontakan lagi. Kali ini, dia akan mengeluarkan kartu asnya. Perlu kalian ketahui, Asaron memiliki kelompok pembunuh rahasia yang disebut Sahati dan Lidah Hitam. Sahati adalah para pembunuh muda yang ahli dalam menggunakan belati. Sementara Lidah Hitam adalah pembunuh beracun yang siap menyerang siapa saja dengan satu kali serangan. Anak Sahati disebarkan di berbagai tempat. Yang pertama menyamar sebagai budak untuk membunuh Teala. Yang kedua ada di kedai untuk menyerang pasukan Tagon. Dan yang ketiga ada di kuil agung untuk membunuh Tanya. Sementara itu, Tagon pergi ke suatu tempat. Apa yang akan dia lakukan? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.